Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani modern tanpa bergelut dengan tanah, tanpa bergelut dengan rumput, itu adalah hidroponik. Bagaimana cara pembuatannya? Kita cukup menyiapkan alat-alatnya seperti baja ringan, paranet, pipa, terus plastik UV. Nah, kita rangkai greenhouse hidroponiknya. Terus setelah selesai baru kita merangkai sistem raknya. Raknya itu kenapa kita buat ini miring, supaya satu menghemat tempat, yang kedua mendapat lebih banyak pipa yang bisa disusun karena posisinya miring. Seperti itu. Nah, pipanya kita lubangin. Ini pipanya kita lubang, ya, jarak tanamnya disesuaikan mau nanam apa. Kalau selada berarti jaraknya 20. Kalau kangkung, bayam, terus pakcoy itu cukup 15. Kalau ini Pak, pipanya ini ukurannya berapa yang standar, atau kalau lebih besar apa jadinya, kalau lebih kecil apa jadinya? Baik. Kalau pipa yang kita gunakan disesuaikan dengan net pot yang akan kita gunakan. Kenapa kita bilang harus disesuaikan? Disesuaikan juga sistem yang akan kita pakai. Contohnya, ini sistemnya di NFT. NFT cukup pakai net pot yang seperti ini ukurannya. Nanti kira-kira si net pot ini sampai dasar atau enggak. Kalau pipanya terlalu besar, terus sistemnya NFT itu nggak bisa, karena pasti si akar itu nggak nyampe ke air, nanti akan mati. Terus kalau pipanya terlalu besar, itu biasanya cukup digunakan untuk sistem DFT yang airnya menggenang. Kalau di NFT kan airnya mengalir terus, jadi nanti si akar nggak nyampe, makanya tanaman bisa mati. Makanya kita sesuaikan dengan ukuran net pot untuk pemilihan pipa. Terus ini ada peremajaan, di sini ada penyemaian. Nanti penyemaian di sini disemai setelah ditutup selama 2 hari, disekap, kita pindahkan ke sini selama 5 hari. Jadi total 7 hari. Setelah 7 hari di sini, ini contoh yang sudah tumbuh. Nah, nanti setelah di sini 7 hari, ini kan tambah besar. Kira-kira daunnya itu tambah 2. Jadi ada total 3 daun atau 4 daun daun. Jadi nanti daunnya setelah 3 atau 4 dipindah ke peremajaan. Fungsinya apa? Kenapa dipisah-pisah seperti ini? Karena hidroponik itu tanaman sistem bertani yang unik. Kita mau panen kapan bisa diatur, kita atur. Jadi nyemainya kapan, panennya kapan sudah bisa diprediksi. Karena tanaman itu kapan dipanennya, jumlah harinya sudah diketahui. Seperti itu. Terus ini nanti tadi kan pakai net pot itu. Itu kalau nggak pakai net pot itu langsung disegurno gitu. Betul. Ini nanti kan penyemaian untuk selada, pakcoy, bayam. Kalau kangkung kan langsung seperti ini. Kenapa langsung seperti ini? Karena dia tidak membutuhkan rock wool. Bisa pakai rock wool, tapi biayanya terlalu tinggi. Ini kenapa pakai tisu? Karena satu, biayanya lebih rendah. Kedua, lebih simpel, tinggal ditaruh. Kalau di sini harus ditancepin. Kalau nggak ditancepin nanti begitu keluar akar nggak ke bawah, barangkali bisa ke atas. Kalau yang ini setelah seperti ini nih, tinggal kita siapkan net pot kosong, kita potong-potong, masukin. Iya, kan ini ada garisnya. Nah, tinggal dipotong. Coba ini dimasukkan. Belum ada bibitnya. Saya mencoba Ini kan belum waktunya. Ya, Terus. seperti itu ya. Lanjut Pak. Setelah di peremajaan 7 hari, berarti 7 hari di sini, 7 hari di situ, 14 hari umur totalnya. Nah, nanti kan tambah besar, sedangkan itu rapat. Nah, gimana bisa perkembangan supaya lebih bagus? Nah, dipindahlah ke pendewasaan. Setelah pendewasaan dari 14 hari sampai dengan umurnya, kalau kangkung itu umurnya 20 hari sudah cukup, 20 hari, 21 hari udah bisa dipanen. Atau kalau lebih jangan terlalu lama, karena kangkung itu kan bersulur. Nah, nanti ini bisa tumpah ke bawah. Makanya biasanya 21 hari, maksimal 25 hari harus dipanen. Nah,
Untuk yang lain ini kayak pakcoy, selada, terus bayam itu umurnya antara 30 sampai 35 itu bisa dipanen. Jadi bisa kebayang mau se-greenhouse ukuran ini, ukuran lubangnya itu kurang lebih 2.500 lubang tanam, bisa di step-step. Kita mau panen berapa hari sekali? Seminggu sekali kah? 2 minggu sekali kah? Atau mau panen sekaligus kah? Nah, yang paling bagus kalau hidroponik itu biasanya kita jadwalin 3 hari atau maksimal 1 minggu sekali panen. Jadi hari ini nyemai, tanggal 1 nyemai untuk panen tanggal 20, berarti kan nyemai kangkung. Nanti mau dipanen 3 hari sekali, berarti tanggal 3 nyemai lagi, seperti itu. Jadi step-stepnya sudah bisa diprediksi untuk Terus panen. mungkin bisa menyampaikan lebih detail lagi sistem pengairan, apa bedanya antara NFT dan DFT, kemudian kita itu pakai apa dan kenapa? Ya. Tuh. Dalam sistem hidroponik itu ada 2 cara. Ada yang disebut DFT. Kalau DFT itu deep flow system. Jadi ada air tergenang di bawah, makanya disebut deep. Terus NFT itu Nozzle. Bukan. Apa gitu ini? F-nya itu Flow. film. Oh. Jadi tipis. Yeah. Jadi aliran air tipis dan tidak ada yang tergenang. Seperti itu. Keduanya ada untung ruginya. Kalau di skala industri kebanyakan pakai NFT. Kenapa? Karena mereka sudah sangat siap dengan kelistrikan, nggak takut mati lampu. Kekurangannya NFT itu kalau mati lampu. Kalau mati lampunya malam nggak masalah, tapi kalau mati lampunya siang itu wassalam. Kalau kita nggak siap, iya, karena panas dan tidak ada air, pasti dia pakai tanamannya layu. Itu kekurangan dan kelebihan NFT. Kalau di FT kelebihannya dulu. Kalau kelebihannya dulu mati lampu ya nggak masalah. Tapi ketika dia kekurangannya itu di oksigen. Jadi oksigen yang terkandung di sini tuh kurang karena si akar sendiri kan, tanaman selain butuh air, di akar sendiri dia butuh oksigen sebenarnya. Jadi ketika pakai NFT dia pasti karena akarnya menggantung oksigennya cukup. Kalau NFT, kalau DFT karena terendam kemungkinan busuk akarnya lebih tinggi kalau dia sistem perairannya atau oksigennya nggak bagus. Seperti itu. Ya tinggal pilih aja disesuaikan dengan lokasi masing-masing atau disesuaikan dengan kesiapan listrik, asupan listriknya. Kalau asupan listriknya umpamanya mati satu ketika, kadang-kadang mati, kadang-kadang enggak, berarti NFT. DFT. Pakainya DFT. Sebenarnya ini kan DFT itu tadi apa? Drop. Deep flow. Jadi menggenang. Iya. Kalau ini sebenarnya kita buat fleksibel. Okay. Bisa NFT, bisa DFT. Karena pipa ini semuanya nggak ada yang kita lem. Yeah. Jadi kalau mau dirubah ke DFT pun simple. Tinggal di aliran pengeluarannya kita naikin ke atas sudah selesai. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu tutupnya kita puter. Tapi tutup itu kan ada pengeluaran selang pipa yang ukuran setengah ke bawah, tinggal kita naikin ke atas sudah selesai. Cuman ini kan turun. Jadi harus dinaikin sebenarnya seperti itu. Jadi kalau nanti mati lampu ya tinggal. Terus Ustaz, naikin. itu kenapa kita harus pakai plastik di atas ini? Apa ininya? Apa fungsinya? Dalam hidroponik kan media tanamnya cuma air. Betul. Jadi si tanaman itu tergantung banget sama nutrisi yang ada di air. Sedangkan air hujan itu dan satu lagi tanaman itu punya resistensinya pH. pH itu antara 6,5 sampai 7,5. Lebih tinggi atau lebih rendah dari itu dia mati. Itu karena pengaruh sinar matahari langsung. Bukan, karena air hujan. Kenapa kita pakai greenhouse? Satu adalah untuk mencegah hama. Yang kedua adalah untuk
meminimalisir tercemar air hujan. Kenapa air hujan? Air hujan pH-nya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Bisa tinggi atau biasanya tinggi banget. Satu itu. Yang kedua, untuk menghemat nutrisi. Kenapa saya bilang menghemat? Kalau tidak pakai atap kehujanan, kira-kira airnya masuk sini. Nah, itu jadi nutrisi, jadi cair. Mungkin itu aja. Kalau untuk yang lain bisa dipelajari. Kalau untuk dasar-dasarnya banyak sih yang ini di YouTube. Ya. Terima kasih sudah diterangkan oleh tim dari PKH ya, Pusat Pengkajian Hadis di Jakarta, yang sudah memberikan tutorial kepada kawan-kawan kita di KMI ini, kepada anak-anak di KMI. Mudah-mudahan menjadi bekal mereka untuk wira swasta, entrepreneurship kepada anak-anak ini. Terima kasih Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.